apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Desa Sri Pengantin, Kabupaten Musirawas terendam banjir luapan Sungai Bal. Ditolak rujuk, seorang kepala desa di Ogan Ilir melakukan pengancaman dan menggelapkan sepeda motor sang mantan istri. Sudah sempat masuk ke asrama haji, seorang calon jemaah haji asal kota Palembang wafat karena sakit. Ratusan rumah di Desa Sri Pengantin, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas terendam banjir. Banjir disebabkan oleh luapan air Sungai Bal akibat curah hujan yang tinggi. Ratusan rumah di Desa Sri Pengantin dan Desa Pasenan, Kecamatan Suku Tengah Lakitan atau STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas dilanda banjir bandang sejak Selasa dini hari lalu. Banjir disebabkan oleh meluapnya air Sungai Bal, anak dari Sungai Musi yang meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sejak dini hari, air banjir telah menggenangi rumah milik warga yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Ketinggian air dari bibir sungai mencapai 7 meter, sementara air yang menggenangi kawasan pedesaan mencapai 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir masih bertahan dan mengevakuasi sejumlah barang elektronik ke tempat yang lebih aman. Banjir juga menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih yang selama ini diperoleh dari sumur tradisional. Malam tadi, sekitar jam 4 pagi, jam 3. Itu penyebabnya apa? Sungai apa? Sungai Bal, meluap Sungai Bal, Inggiari, Tatang, banyak sungainya. Ketinggian air berapa? Ketinggian air sekitar 1,5 meter lah. Dalam rumah masuk sekitar 50-an. Jadi gimana Pak kondisi kita? Wah, lagi rewang-rewang. Becek semua tuh dalam. Itu banjir mendadak ya Pak? Ya, banjir mendadak. Ya. Untung tidak agak sore. Kalau agak sore wah bahaya. Jadi untuk kerugian dari ini mungkin banyak ternak ada di keruan lagi. Yang dibutuhkan saat ini apa Pak? Yang air minum lah, itu sumur. Air minum. Warga berharap pemerintah setempat dapat memberikan bantuan air bersih dan keperluan sehari-hari lantaran aktivitas mereka lumpuh akibat banjir. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Diterjang banjir bandang, sebuah jembatan gantung di Desa Pasenan, Kabupaten Musirawas terputus. Selain merusak jembatan, banjir juga merendam sejumlah sekolah dan mengakibatkan proses ujian ditunda. Banjir bandang melanda Kabupaten Musirawas. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga menerjang sebuah jembatan gantung di Desa Pasenan, Kabupaten Musirawas hingga terputus. Jembatan gantung yang melintasi aliran Sungai Bal ini putus, dihantam aliran sungai yang membawa sejumlah pepohonan dan material kayu. Tak hanya jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan juga terendam banjir. Sekolah dasar di Desa Pasenan ini terpaksa menghentikan proses ujian yang tengah berlangsung, lantaran ruang kelas di sekolah terendam banjir. Selain ruang kelas yang kebanjiran, tembok sekolah juga rusak dihantam banjir. Menurut camat setempat, banjir merendam 4 dusun di Desa Pasenan. Masyarakat terutama yang di daerah hilir tadi, ada sekitar mungkin 80-an rumah yang terendam itu. Dan mereka sudah mulai ngungsi dari mulai jam 4 sampai siang ini tadi, dan itu tadi masih banyak. Dan jam 8 tadi lebih kurang jembatan gantung ini putus. Ya, warga lagi banyak tadi. Ya. Ada yang video tadi ya? Ada. Tempat ya, ada video. Jadi ini jembatan gantung ini adalah akses dari masyarakat untuk ke kebun dan seluruh lah ekonomi masyarakat ini banyak di seberang pencarian masyarakat. Jadi memang akses ini kalau putus ini agak kasihan dengan masyarakat dalam mencari ekonomi lah. Ya. Untuk ketinggian air sendiri yang kita ketahui
Ketinggian air lebih kurang ini mungkin mencapai 7 atau 8 meter mungkin. Dari air sungai ya? Dari air sungai ya. Ya. Di pemukiman berapa meter, Pak? Kalau dari pemukiman itu ada yang mencapai 5 meter. Ya. Rata-rata itu yang di bawah tadi 4 meter. Karena rumah itu hampir rata-rata rumah itu kan 4 meter. Jadi 3,5 meter itu sudah rata-rata rumah yang kena. Meski berangsur surut, ketinggian air yang merendam rumah warga masih berkisar 1,5 meter. Aparat desa meminta warga yang rumahnya terendam agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Melakukan pengancaman dan menggelapkan sepeda motor, Kepala Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dilaporkan mantan istrinya. Sang kepala desa meminta rujuk namun ditolak oleh korban. Diduga melakukan pengancaman dan membawa kabur sepeda motor milik mantan istrinya, Kepala Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Muhammad Nazori, dilaporkan ke polisi. Korban adalah mantan istri terduga pelaku bernama Yulia, berusia 29 tahun, warga Jalan Pal 12, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Saat ditemui Polda Sumsel, korban menyatakan pelaku sempat mengajak dirinya untuk rujuk kembali. Namun saat ditolak, pelaku mengancam korban menggunakan linggis dan memaksa untuk mendobrak masuk ke kamar korban. Setelah itu, pelaku membawa kabur sepeda motor metik milik korban yang kini telah disita polisi. Awal mulanya motor itu diambil di rumah orang tua saya. Terus dibawalah keluar oleh si terlapor kayak gitu. Terus sampai sekarang nggak dipulangkan. Sampai sekarang nggak dipulangkan. Sudah berapa lama ya? Sudah hampir 6 bulan. 6 bulan. Yang ngambil motor ini siapa? Mantan suami. Pekerjaannya? Muhammad Nazori, Kades Ibul Besar 1 Pemulutan. Memang kita ada masalah atau seperti apa dengan? Ya masalahnya kita sudah pisah kayak gitu kan. Tapi dia kayaknya nggak terima kalau dicerai kayak gitu. Terus? Makanya dari itu dia ngambil motor segala macam diambil kayak gitu kan. Sempat ada kekerasan nggak yang dilakukan? Kalau kekerasan sih ada. Di saat kita pisah kan kita udah pisah dari tanggal 25 bulan 12 2023. Nah tapi dia balik lagi pas tanggal 30 2023 ngajak rujuk dengan mendobrak pintu kamar membawa sebuah linggis. Nah di dalam kamar kita sempat cekcok kayak gitu kan. Kalau aku nggak mau rujuk sama dia ya aku mau dibunuh kayak gitu kan. Ada ancaman seperti itu? Kalau kau nggak mau rujuk sama aku mending kau mati kayak gitu. Oh begitu. Sudah sering dia ngancam begitu? Sering. Korban juga mengaku mendapat ancaman akan dibunuh. Selain membuat laporan di pihak kepolisian, korban juga telah meminta perlindungan dari LPSK. Korban berharap pelaku ditangkap karena korban merasa trauma dan takut terhadap ancaman dari pelaku. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.